Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивления. Tak main-main, Wagner di bawah kepemimpinan Yevgeny Prigozhin mengancam akan menyerbu Moskwa dan menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia. Hai sahabat Kompas.com. Situasi mencekam melanda Rusia nih, tapi kali ini bukan karena peperangan dengan Ukraina. Yap, kondisi ini terjadi karena hubungan antara pasukan tentara bayaran Wagner dengan Kementerian Pertahanan Rusia yang semakin memanas. Tak main-main, Wagner di bawah kepemimpinan Yevgeny Prigozhin mengancam akan menyerbu Moskwa dan menggulingkan Menteri Pertahanan Rusia. Nah loh, kok berani banget ya Prigozhin ini? Emang sebenarnya siapa sih dia? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas Yevgeny Prigozhin, pemimpin Wagner yang membelot tantang Rusia, hanya di Begitu Kompas.com. Sebelum bahas sosok Prigozhin, kita perlu tahu bahwa memanasnya hubungan pasukan Wagner dengan Kemenhan Rusia udah terjadi sejak sekitar bulan Januari 2023. Saat itu, Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia saling mengklaim kemenangan di Soledar, Ukraina. Nah, konflik Prigozhin dengan Kremlin kemudian makin meruncing saat dia mengkritik strategi Rusia nih. Prigozhin merasa kesal lantaran di saat pasukannya menghadapi kekurangan pasokan senjata saat melawan Ukraina, justru pihak Rusia tak bisa bekerja sama. Menurut Prigozhin, di saat genting seperti itu, Rusia cenderung lambat dalam mengirim bantuan. Belum sempat mereda, kini kekesalan pasukan Wagner kembali memuncak. Prigozhin mengklaim bahwa tentara Rusia menyerang kamp Wagner dan membunuh anak buahnya. Nah, tak terima dengan perlakuan ini, Prigozhin memimpin pasukan paramiliternya berbalik arah menuju ibu kota Rusia hingga berhasil menduduki kota Rostov-on-Don. Sebelum akhirnya menarik mundur pasukannya untuk menghindari pertumpahan darah ketika mereka tinggal berjarak sekitar 200 km dari Moskwa. Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка, а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь. Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной, мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, также разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идет на Москву. Kabar membelotnya pasukan Wagner tentunya sudah sampai ke telinga Presiden Rusia Vladimir Putin nih. Putin menyebut pasukan Wagner telah melakukan pengkhianatan padanya. Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Terlepas dari konflik pasukan Wagner dan Rusia, sebenarnya sosok Prigozhin memang tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, Prigozhin sendiri telah merasakan pahit manis kehidupan jauh sebelum mengendalikan pasukan tentara bayaran. Pria kelahiran Saint Petersburg pada tahun 1961 ini pernah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara saat usianya masih 18 tahun. Lepas dari penjara setelah menjalani hukuman 9 tahun, Prigozhin kemudian mulai menata hidupnya kembali dengan membuka usaha makanan cepat saji hotdog sampai bisa membuka restoran. Tak hanya mengembangkan bisnis boga,
Prigozhin juga memperluas usahanya ke sektor perjudian pada tahun 1990-an. Diduga, bisnis barunya itu mempertemukannya dengan Vladimir Putin yang kala itu merupakan aparat pemerintah pengawas usaha perjudian. Prigozhin yang memang dekat dengan elit politik kemudian dipercaya menjadi mengurusi urusan dapur kepresidenan. Namun begitu, Prigozhin nyatanya tidak membatasi ambisinya hanya pada industri makanan nih. Ia lalu bertransformasi menjadi panglima perang setelah gerakan separatis pro-Rusia pada 2014 di Donbas, Ukraina Timur. Kemampuannya memimpin pasukan inilah yang kemudian mengantarkannya dalam mendirikan pasukan Wagner, sebuah perusahaan tentara bayaran. Selama 9 tahun memimpin organisasi paramiliter Rusia, tak dipungkiri sosok Prigozhin telah membangun kekuatan internalnya dalam jumlah besar, mulai dari segi pasukan hingga persenjataan. Untuk jumlah tentara sendiri, Wagner diperkirakan memiliki sekitar 50.000 tentara. Meski begitu, jumlah tentara itu pun diperkirakan sudah menyusut lantaran banyak di antara mereka yang telah tewas dan luka-luka dalam invasi di Ukraina. Di sisi lain, Rusia yang kini berhadapan-hadapan dengan Wagner memiliki tentara aktif yang jauh lebih banyak. Rusia diperkirakan memiliki 1 juta tentara aktif. Selanjutnya, dari segi kekuatannya, meski jumlah pasukannya kalah jauh dengan Rusia, tentara Wagner merupakan sosok yang sudah terlatih dalam pertempuran. Sebagian besar dari mereka adalah pensiunan pejuang Rusia dan dari negara lain. Rusia juga tak bisa dianggap remeh lantaran memiliki tentara garda nasional yang jumlahnya sampai 340.000 personel. Pasukan itu juga terbilang elit karena bertugas mempertahankan perbatasan Rusia, termasuk memerangi perdagangan narkoba dan terorisme. Selanjutnya soal persenjataan. Selama kebersamaannya dengan negara beruang merah, pasukan tersebut berbagi senjata di Ukraina, termasuk tank dan peralatan pertahanan udara. Meski begitu, Wagner disebut memiliki persenjataan yang mereka beli di Korea Utara. Di sisi lain, tentara Rusia juga memiliki persenjataan yang tak kalah lengkap. Mereka mendapat akses ke gudang persenjataan era Soviet, mulai dari senapan, sniper, peluncur granat, rudal, tank hingga ranjau. Selain itu, Rusia juga masih memiliki tank T-62 yang usianya sudah mencapai 60 tahun dan kendaraan lapis baja tahun 1950-an. Itu dia ulasan soal sosok Yevgeny Prigozhin, pemimpin Wagner yang membelot tentang Putin. Kalau gitu sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu kompas.com, jernih melihat dunia.